Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimir rahman, allamal qur'an, khalaqal insan, allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, para ustadz, ustadzah, para santri yang sudah hadir di pondok. Alhamdulillah pada kesempatan di pagi ini, di pertengahan bulan Syawal tahun 1444 Hijriah, kita kembali bisa dipertemukan di masjid yang mulia ini, di Pondok Al-Madinah, Masjid Al-Iman. Dan alhamdulillah juga suasana dan cuaca yang ada termasuk cuaca yang cukup nyaman, bukan cuaca yang sangat panas atau sangat dingin. Pagi yang cerah, dan mudah-mudahan hati kita juga secerah pagi yang kita rasakan ini. Pada kesempatan pagi ini, bahasan kita, tema utamanya adalah istiqomah ya, setelah Ramadan. Nah, istiqomah setelah Ramadan ini biasanya kita maknai istiqomah itu setelah kita mengerjakan sekian ketaatan terus kita pertahankan di masa berikutnya, itu namanya istiqomah. Dan tidak digunakan istilah istiqomah itu untuk hal-hal yang tidak baik. Jadi tidak ada ceritanya misalnya begini, oh orang ini istiqomah nyolong terus gitu. Itu nggak ada. Istiqomah mabuk gitu ya, dari dulu mabuk sampai sekarang terus wah ini istiqomah mabuk gitu. Itu gak ada istilah istiqomah begitu. Atau istiqomah melakukan dosa-dosa yang lain, itu istilahnya bukan istiqomah kalau seperti itu. Meskipun sama-sama tetap mempertahankan satu perbuatan, tetapi namanya bukan istiqomah. Nah, istiqomah biasanya digunakan untuk kebaikan atau ketaatan. Jadi tidak kita gunakan untuk yang tidak baik. Misalnya begini, ada orang rutin menjaga sholat 5 waktu, nah itu namanya istiqomah. Bahkan ada yang sudah istiqomah bukan hanya mengerjakan sholat 5 waktu, tapi bisa dikerjakan di awal waktu. Nah itu namanya juga istiqomah. Ada yang rutin setiap hari kalau pagi membaca zikir pagi, dan alhamdulillah bisa dipertahankan setiap hari, itu namanya istiqomah. Ada yang alhamdulillah bisa rutin mengerjakan puasa sunnah meskipun sebulan hanya 3 hari, itu juga namanya istiqomah. Istiqomah itu tidak harus jumlahnya banyak. Istiqomah itu bisa jumlahnya sedikit tapi rutin ya, itu masuk namanya istiqomah. Misalnya yang sholat sunnahnya sehari, sholat sunnah qobliyah yang dikerjakan misalnya cuma 2 rakaat subuh, 2 rakaat sebelum subuh maksudnya, cuma itu. Zuhur, asar kadang dikerjakan, kadang tidak, dan bahkan kadang sering tidak dikerjakan. Maghrib, isya juga begitu, tetap dikatakan istiqomah untuk qobliyah subuhnya. Nah, karena istiqomah itu tidak ada keharusan harus banyak baru dinamakan istiqomah, yang sedikit pun dinamakan istiqomah. Misalnya ada yang rutin membaca Quran tiap hari tapi cuma 10 menit, ya tetap namanya istiqomah, tapi istiqomahnya baru 10 menit. Nanti ada yang istiqomah tapi sudah sampai 15 menit, ada yang istiqomah sudah 20 menit, ada yang istiqomah sudah sampai 30 menit, dan begitu seterusnya. Tapi semuanya namanya istiqomah. Nah, maka kalau ada yang mengerjakan ketaatan dan rutin meskipun baru sedikit, lebih banyak, tetap dinamakan istiqomah. Kalau di bulan Ramadan kita sholat tarawih, lalu di luar Ramadan sholat malam, meskipun
tidak sebanyak di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan 11 rakaat, di luar Ramadan kadang-kadang ada yang cuma 3 rakaat. Tetap namanya istiqomah, meskipun istiqomahnya belum sebaik yang jumlahnya lebih banyak. Nah, itu namanya istiqomah. Dan istiqomah itu bisa dalam berbagai bentuk ketaatan, berbagai bentuk ibadah. Itu semuanya namanya istiqomah. Jadi misalnya tadi kita sebutkan ketaatannya dalam bentuk sholat, dalam bentuk puasa, dalam bentuk zikir, dalam bentuk infak, sedekah. Itu semuanya namanya istiqomah. Nah, dan istiqomah berlaku juga untuk yang banyak maupun yang sedikit. Jadi yang istiqomahnya baru cuma sedikit tetap namanya istiqomah. Meskipun sekali lagi tentu yang lebih banyak akan lebih baik. Maka dari sini kita bisa simpulkan bahwa istiqomah itu bertingkat-tingkat. Selain istiqomah juga beragam, tapi istiqomah itu bertingkat-tingkat. Jadi beragam itu maksudnya ada orang yang istiqomahnya di sholat, tapi tidak istiqomah di puasa. Ada yang istiqomahnya di sholat malam, tapi tidak istiqomah di infak dan sedekahnya. Ada yang istiqomahnya di puasa sunnahnya, tapi tidak istiqomah di yang lainnya. Nah, tiap orang bisa beda-beda. Itu namanya beragam. Dan itu tergantung dari amal yang Allah bukakan untuk kita. Innallaha qasamal a'mal kama qasamal arzaq. Ini kata Imam Malik rahimahullah ta'ala. Sesungguhnya Allah itu membagi amal sebagaimana Allah membagi rizki. Kalau kita lihat orang dapat rizki itu beda-beda. Ada yang Allah bukakan rizkinya dan lapang, dan ada yang Allah bukakan rizkinya tapi tidak terlalu lapang. Nah, innallaha qasamal a'mal kama qasamal arzaq. Kemudian kata Imam Malik, farubba rajulin futiha lahu fis sholati walam yuftah lahu fis shaum. Ada orang yang Allah bukakan pintu amalnya lewat sholat, tetapi Allah tidak bukakan pintu amalnya lewat puasa. Ada orang yang kalau diajak mengerjakan sholat sunnah itu ringan, mudah. Tapi kalau diajak puasa sunnah berat. Ada yang diajak puasa sunnah sebulan 3 hari saja itu berat. Tetapi ada yang diajak sholat sunnah setiap hari itu ringan. Masuk masjid tahiyatul masjid, ada qobliyah dikerjakan, ada ba'diyah dikerjakan, enteng dan ringan mengerjakannya. Nah, ini namanya Allah bukakan pintu amalnya lewat sholat, tapi mungkin tidak Allah bukakan pintu amalnya lewat puasa. Lalu kata Imam Malik lanjutannya, wa akhar futiha lahu fis shadaqati wa lam yuftah lahu fis shaum. Dan ada yang lain yang Allah bukakan pintu amalnya lewat sedekah, tapi Allah tidak bukakan pintu amalnya lewat puasa. Saya pernah bertemu seorang pengusaha, beliau ini dalam sebulan ya yang beliau salurkan, entah itu zakat dan infaknya, itu bisa mencapai 100 juta dalam 1 bulan. Ketika saya tanya, terus kalau puasa sunnah gimana? Beliau mengatakan, nah itu berat. Jadi kalau berinfak enteng, tapi begitu diajak puasa sunnah berat. Nah, persis seperti kata Imam Malik. Ada yang Allah bukakan pintu amalnya lewat sedekah, lewat infak, lewat wakaf, tapi Allah tidak bukakan pintu amalnya lewat puasa. Jadi diajak puasa sunnah berat, tapi diajak mengerjakan infak, sedekah, wakaf ringan. Tiap orang bisa beda-beda. Kemudian yang lainnya, wa akhar futihah lahu fil jihad. Dan ada yang dibukakan pintu amalnya lewat jihad. Dan kalau diteruskan wa akhar dan ada yang lain yang dibukakan pintu amalnya lewat amal ini, amal itu, yang kalau mau kita sebutkan akan panjang. Nah, orang boleh punya pintu amal yang berbeda dengan yang lain.
Tentu untuk hal-hal yang sifatnya sunnah dan bukan wajib. Kalau yang wajib semua pasti seragam, sholat 5 waktu sama, puasa Ramadan sama. Kalau sudah berkewajiban zakat sama, zakat fitrahnya sama. Nah itu yang sama, itu yang wajib-wajib, dan tidak mungkin kita berbeda. Kalau yang wajib, berbakti pada orang tua sama. Tapi kalau sudah yang sunnah, nah itu boleh berbeda. Ya, orang boleh berbeda puasa sunnah dan puasa sunnah. Artinya yang satu puasa sunnahnya lebih banyak daripada yang lain. Nah, ini yang dinamakan dengan istiqomah. Jadi bisa jadi orang dibukakan pintu amal yang berbeda-beda. Nah, kalau kita melihat istiqomah yang tadi kita sebutkan, istiqomah yang tadi kita singgung bahwa bermacam-macam, beragam dan bertingkat-tingkat. Istiqomah juga ada yang sifatnya atau dikerjakannya pada musim-musim tertentu, karena memang amalnya hanya ada pada musim-musim tertentu. Misalnya, kalau kita lihat ada orang istiqomah setiap Ramadan mengerjakan amal tertentu, itu boleh karena memang amal itu khusus di bulan Ramadan. Misalnya apa? Iktikaf. Beliau istiqomah setiap tahun iktikaf, tapi cuma bulan Ramadan. Artinya di bulan Syawal nggak iktikaf, di bulan Dzulqa'dah tidak iktikaf, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, Safar dan seterusnya tidak pernah iktikaf. Iktikafnya kapan? Ya cuma di bulan Ramadan. Nah ini juga tetap dinamakan istiqomah. Jadi ada yang istiqomahnya tahunan, itu betul karena memang amalnya dikerjakannya tahunan. Karena istiqomah amal dalam bentuk iktikaf, ya memang iktikafnya Ramadan, maka istiqomahnya hanya pada bulan Ramadan tersebut. Kita tidak mengatakan yang bersangkutan ini enggak istiqomah ini karena cuma tahunan, tidak, karena memang amalnya khusus amal tahunan. Kecuali kalau amalnya memungkinkan dikerjakan pada waktu yang lain lalu berhenti, nah itu tidak dinamakan istiqomah. Misalnya sholat malam di bulan Ramadan namanya tarawih, di luar Ramadan ada sholat malam. Nah kalau sholat malamnya berhenti, maka kita mengatakan tidak istiqomah. Karena apa? Begitu 1 Syawal sudah langsung berhenti, sudah nggak ada lagi sholat malam. 15 Syawal ya sudah berhenti juga nggak ada. Terus sampai bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, sampai ketemu bulan Sya'ban sebelum Ramadan. Kalau ditanya kapan terakhir sholat malam, malam terakhir bulan Ramadan. Nah ini dinamakan tidak istiqomah. Karena amalan sholat malam itu bukan khusus bulan Ramadan. Kalau beda penamaan itu cuma masalah penamaannya, tapi sholat malam itu bukan amalan khusus Ramadan. Setiap malam kita bisa sholat malam, bahkan memang anjurannya setiap malam, bukan setiap tahun, juga bukan setiap bulan sekali atau setiap minggu sekali, bukan, tapi amalannya bisa dikerjakan kapanpun. Sholat sunnah juga begitu, tiap hari bisa dikerjakan. Lalu puasa sunnah bisa dikerjakan pada waktu yang memungkinkan. Nah ini dinamakan dengan istiqomah yang ketika terputus maka dikatakan tidak istiqomah. Tidak istiqomah. Maka kalau ada orang yang selama Ramadan sholat terus, di luar Ramadan berhenti sholatnya, maksudnya sholat malamnya, maka dikatakan tidak istiqomah. Berhenti sholat malamnya. Kapan berakhirnya? Malam terakhir Ramadan. Nah ini yang perlu kita perbaiki. Kalau dulu kita selalu sholat kemudian tiba-tiba berhenti, maka coba kita perbaiki. Tahun ini ayo kita coba mulai kita jaga, mulai kita biasakan. Hanya mulai kita coba kerjakan mulai tahun ini. Di bulan Ramadan kita sholat malam, di luar Ramadan juga ya kita sholat malam. Masalah jumlahnya lebih sedikit nggak ada masalah. Ramadan bisa setiap malam 11, di luar Ramadan
Kalau tanya tadi malam sholat berapa rakaat, cuma 3 rakaat, nggak apa-apa. 3 rakaat nggak apa. Karena memang tidak ada keharusan harus 11 setiap malam. Baru bisanya 3, kadang-kadang 5, besoknya 3 lagi, kadang 7, kadang 3 lagi, lebih sering 3-nya, nggak ada masalah. Nah, ini yang dinamakan dengan istiqomah. Nah, kemudian dari sekian yang kita kerjakan di bulan Ramadan yang baru kita lewati, mungkin ada amal-amal yang istimewa. Setiap Ramadan bisa jadi kita punya pengalaman yang berbeda-beda. Nah, pengalaman yang berbeda-beda ini yang bisa kita tularkan. Yang kita bisa rencanakan untuk Ramadan berikutnya, maka kita agendakan supaya pada Ramadan yang akan datang kita punya persiapan untuk mengisi Ramadan dengan lebih baik daripada Ramadan tahun lalu. Nah, ini hari Senin malam pada maghrib kami ngobrol-ngobrol dengan beberapa ustadz. Ada beberapa ustadz, ada Ustadz Abu Abdurrahman, Ustadz Abu Ayub, Ustadz Abu Sulaiman, dan yang lainnya. Ada bersebelas, bukan kesebelasan ya, karena bukan klub sepak bola ini, tapi bersebelas. Kita ngobrol-ngobrol tentang beberapa pengalaman di bulan Ramadan. Tapi salah satu yang sempat kami lontarkan, gimana kalau Ramadan tahun depan kita coba memberikan kesempatan kepada semua, mau ustadz, santri, ya tentu termasuk ustadzah dan santriwati, dan masyarakat secara umum untuk mengamalkan hadis yang mungkin selama ini kita cuma pernah dengar saja dan belum pernah dipraktekkan. Sebab ada pesan yang bagus sekali dari Imam Ahmad. Beliau mengatakan, kalau Anda mendapati satu sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, coba usahakan kerjakan meskipun cuma sekali. Meskipun cuma sekali seumur hidup. Nah, sunnah apa yang dimaksud adalah sholat malam seperti yang pernah dikerjakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu di salah satu hadis dari 9 Ramadan yang pernah beliau jalani, hadisnya diantaranya terdapat di Sunan Abi Dawud dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu an, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat tarawih di bulan Ramadan pada malam 23 sampai sepertiga malam. Sepertiga malam itu ya kira-kira jam 9 lewat seperempat lah kira-kira, atau 9 lewat 20 mungkin ya. Kemudian pada malam 25 beliau sholat mulai ba'da isya sampai tengah malam ya, tengah malam itu kira-kira jam 11 lewat 10 mungkin, atau lewat seperempat. Terus tarawihnya sampai jam 11 lewat seperempat. Kemudian di malam 27 dalam hadisnya disebutkan beliau mengumpulkan semua istri dan anak-anaknya, kemudian melaksanakan sholat mulai ba'da isya sampai waktu sahur hampir habis. Nah, ini sampai waktu sahur hampir habis artinya masih sempat sahur, tapi sudah mepet-mepet ke waktu subuh. Nah, kebetulan malam 27 tahun ini kami coba ngikuti sholat yang satu malam penuh yang dilaksanakan. Kebetulan lokasinya dekat alun-alun utara ya, di salah satu musola. Jadi kita ikut, terus kita lalu berpikir ya, tahun depan bagus juga ya kalau seandainya kita coba menyelenggarakan. Dan tentu sebelumnya kita informasikan dulu kepada jamaah, dan khusus satu malam saja ya, bukan setiap malam. Kalau setiap malam kan tentu sangat memberatkan ya.
Nah, tapi paling tidak yang ingin mengamalkan itu dapat kesempatan bisa memilih, dan paling tidak kita bisa mengamalkan seumur hidup sekali aja. Nah, seumur hidup sekali pernah mengamalkan yang pernah diamalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sholat satu malam penuh. Kalau coba dihitung sholat satu malam itu, tentu kalau sholat satu malam penuh gitu nggak pakai kultum ya, tanpa kultum tarawih. Itu kalau misalnya dihitungnya kita mulai jam Isya, sholatnya biasa jam 7 ya, kemudian berakhir sampai sebelum jam 4, berarti 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 9 jam. Kalau kita turunkan lagi 8 jam atau 8,5 jam. Nah, berarti kita sudah bisa menghitung. Ya, menghitung kira-kira ini kalau dibagi 30 juz ini bisa diselesaikan dalam waktu berapa lama per rokaatnya. Nah, kalau kita menghitung dan sholatnya menggunakan jumlah rokaat yang panjang dan banyak, rokaat yang banyak, maka akan lebih ringan bagi jamaah, sebagaimana juga yang diceritakan oleh para ulama. Kalau bacaannya jumlah rokaatnya banyak, maka akan lebih ringan, ya, akan lebih ringan berdirinya ketimbang kalau jumlah rokaatnya pendek. Kalau 30 juz dibagi 20 rokaat dengan 30 juz dibagi dengan 8 rokaat, kan jelas beda. Pasti lebih berat yang 8 rokaat kalau 30 juznya dibagi dalam 8 rokaat. Itu kira-kira berapa ya Ustaz ya? 30 dibagi 8. Hah? 30 juz dibagi 8, 3,5 ya. Nah, berarti kan sangat berat kalau sampai satu rokaatnya sekitar 3,5. Ini berat sekali karena berarti akan berdiri sangat lama. Kalau satu juznya sekitar 20 menit, kalau kali 3,5 kan berarti lebih dari 1 jam ya. Bisa sampai 1 jam 1/4 jam misalnya, atau 1 jam 10 menit. Nah, itu bisa berat sekali. Itu berdirinya toh, itu belum rukuk dan belum gitu. Nah, tetapi kalau dibagi 20 jadi lebih ringan. Satu rakaatnya cuma 1,5 juz ya, jadi lebih ringan. Nah, ini caranya mengatur. Selain juga memang disediakan bagi jamaah dan masing-masing bisa menyiapkan sendiri-sendiri kursi ya. Ya, kursi, tentu kursinya jangan seperti ini ya. Nanti kalau kursi seperti ini bisa menghalangi jamaah yang lain nih, nggak bisa rukuk, nggak bisa sujud ya. Kursinya kursi lipat yang kecil, ada nggak ya gitu deh? Nggak ada ya? Berapa? Wah, ini Masya Allah Pak Tejo punya informasi. Harganya 90.000 Pak. Wah, ini ada informasi nih. Oh gitu ya. Nah, ini alhamdulillah ini ada informasi 90.000. Itu di mana belinya Pak? Oh gitu. Wah, ini bagus juga. Ini katanya yang itu yang bukan grosir harganya dia, di dekat pasar Kodian. Nah, karena memang ini juga sekaligus jadi nanti menjadi bagian dari pembelajaran mengenalkan bahwa sholat sunnah itu boleh duduk. Sholat sunnah itu boleh duduk. Dasarnya bukan karena capek, bukan karena sakit, ya. Bukan karena sakit. Tapi bisa aja karena memang capek dan agak capek pun boleh duduk. Itu sholat sunnah. Makanya boleh sholat sunnah di atas kendaraan, di atas mobil, di atas bus, di atas kereta, di atas. Itu sholat sunnah
bebas kita, boleh di atas kendaraan seperti itu mengerjakan beberapa sholat sunnah. Termasuk di rumah. Kalau di rumah kita mau sholat sunnah sambil duduk juga dibolehkan. Beda dengan sholat wajib. Sholat wajib itu dengan yang duduk hanya karena ada uzur. Uzurnya apa? Uzurnya sakit atau masyaqqah yang berat, artinya kondisi yang berat yang menyebabkan susah untuk bisa mengerjakan sholat dengan baik. Nah, ini bisa kalau direncanakan, diprogramkan, kita masih punya waktu 9 bulan nih ke depan. Dan kalau menggunakan satu malam, ya satu malam saja, malam 27, ya kita sejak awal sudah siapkan. Sejak awal Ramadan, ya kita sampaikan bahwa ini nanti untuk malam 27 sholatnya yang rencananya satu malam penuh, sehingga jamaah sejak awal sudah mempertimbangkan kalau nggak akan ikut ya cari masjid yang lain khusus untuk malam tersebut. Ya, oh nyicil. Oh gitu. Oh ya, ini ada yang apa? Ini Ustadz Musyafa yang mengusulkan nyicil gitu ya, malam 21 satu juz dulu ya. Itu sebenarnya bisa jadi alternatif ya, tetapi yang nyicil seperti itu bagi jamaah juga nanti berarti harus memperhitungkan beberapa malam ya. Itu akan panjang. Jadi satu juz berarti udah agak lebih lama daripada sebelumnya. 2 juz berarti lebih lama lagi, 3 juz juga lebih lama. Kalau memang mau modelnya seperti itu, kalau itu modelnya kecil. Tapi begini, bisa juga ini modelnya bukan nyicil, tapi langsung begitu. Tapi yang penting diumumkan sehingga jamaah sejak awal dapat informasi. Jangan sampai nggak ada informasinya. Yang kedua, diberikan gambaran pelaksanaannya akan seperti apa, supaya jamaah lebih siap-siap. Itu apa? Siangnya itu harus tidur. Siang harus tidur, harus persiapan. Kalau pagi, siang, sore udah capek, malam nggak bisa, berat. Ya, kalaupun ikut paling mungkin ikut sebagian. Ya, boleh ikut sebagian. Ya, ada yang ikut sebagian karena kemarin juga waktu pas kami ikut di malam 27 itu ada sebagian yang begitu sudah ngikut 8 ngantuknya luar biasa, terus akhirnya mundur ke belakang. Ada yang mundur ke belakang, terus mundur ke belakang ternyata tidur. Nanti bangun lagi pas sudah jam 1 malam, bangun lagi ikut lagi. Jadi jumlah rakaatnya nggak 20 ya. Dan apa ya, tentu nggak ikut jadi utuh ya. Kemudian juga begini, kalau dalam kondisi seperti itu bisa jadi ada yang kondisinya kalau udah sangat capek sekali, tadi istirahat itu ini untuk memulihkan. Paling tidak kalau 2 rakaat saja tidur kan sudah 1 jam ya. Ya, jadi tidur 1 jam terus nanti bisa ikut lagi 2 rakaat berikutnya ya. Nah, memang ada juga yang ikutnya begini, pas mau berdiri setelah 2 rakaat kan 2 rakaat semua ya. 2 rakaat ya. Nah, ada yang begitu sudah 2 rakaat selesai, pas mau rakaat berikutnya duduk dulu, ditunggu sampai kita 20 menit baru berdiri. Nah, ini apa mengatur strategi untuk berdirinya ya. Nah, itu kalau berdirinya berarti nanti akan lebih singkat itu, karena berdiri sebentar udah langsung tinggal. Nah, tapi daripada begitu sebenarnya yang lebih enak itu adalah pakai kursi tadi. Kalau pakai kursi kita bisa lebih tahan. Dan yang kedua, selain dijelaskan juga diberi semangat. Paling tadi semangatnya adalah paling tidak kita pernah mengamalkan 1 kali saja sunnah Nabi SAW, meskipun ini seumur hidup. Meskipun seumur hidup, yang mungkin nanti setelah ikut kemudian lalu mengatakan kapok gitu, nggak mau ikut lagi gitu, nggak apa-apa itu. Kalau ada yang mau kapok ya terserah itu. Setelah itu tapi kita pernah mengerjakan itu. Alhamdulillah, kalau kami kemarin dengan beberapa yang ikut itu ya
malah justru bersemangat untuk ikut lagi pada malam berikutnya. Akhirnya jadi malam 27 ikut, malam 28 juga ikut meskipun nggak penuh, malam 29 coba ikut lagi sampai menjelang subuh. Jadi ternyata ya kesampaian juga keinginannya itu. Karena apa? Karena ini pengalaman baru. Dan yang kedua karena memang semangatnya tadi. Salah satu semangatnya tadi, paling nggak minimal sekali saja seumur hidup pernah mengerjakan. Kalau tahun depan atau tahun berikutnya lagi nggak ikut lagi nggak apa, tapi paling tidak kita pernah ya. Nah, pernah mengamalkan itu penting. Jadi kita pernah merasakan, sehingga ketika ada orang cerita menyebutkan hadis misalnya, innahu man qama ma'al imami hatta yansorifa kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang sholat bersama imam sampai selesai witirnya imam, dicatat baginya seperti orang yang sholat satu malam penuh. Kita langsung sudah bisa menggambarkan, sudah bisa bayangkan, saya sudah pernah itu salat yang satu malam penuh itu, sehingga kita mendapatkan pemahaman yang lebih. Karena apa? Sudah pernah merasakan. Karena kalau cuma mendengar salat satu malam penuh dari kata orang, itu nggak akan sama dengan kalau kita pernah mengalami sendiri. Dan kita jadi tahu ketika membaca hadis, kata Aisyah radhiyallahu anha, kenapa ya Rasulullah, kenapa Anda sholat malam sampai kaki Anda bengkak? Nah, sholat sampai kaki bengkak itu sholat seperti apa? Ya, tadi sholatnya kalau kita ngerjakan yang panjang sekali itu, yang berdirinya lama. Ya, bayangkan satu rakaat karena 1,5 juz, ya sekitar setengah jam itu baru berdirinya, belum rukuknya. Maka kita akan merasakan sujud tuh nikmatnya luar biasa. Ya karena berdirinya yang lama tadi, pas begitu sujud, waduh enak sekali deh. Artinya enak untuk istirahat itu, istirahatnya kaki deh. Ya, tapi begitu nanti berdiri lagi, wah ini lumayan persiapan lagi ya kaki kita. Nah, kita belajar itu, termasuk juga belajar bagaimana membuat tubuh kita ini bertahan lama mengerjakan ibadah, mengerjakan ketaatan. Itu berat. Nggak semua orang kuat mengerjakan ibadah dalam waktu yang lama. Nah, tubuh kita ini, jiwa kita ini kadang-kadang tidak betah beribadah dalam waktu yang lama. Coba doa, diberi kesempatan berdoa, silahkan, ini waktu mustajab untuk berdoa, silahkan manfaat untuk berdoa. Banyak yang berdoanya cuma sebentar, setelah itu selesai. Karena apa? Karena nggak terbiasa beribadah dalam waktu lama. Dan itu akan membentuk kepribadian. Ya, membentuk kepribadian lebih tahan mengerjakan ibadah dalam waktu lama. Nah, ini bisa jadi pengalaman bagus. Tadi, paling tidak kita pernah mengamalkannya, pernah melaksanakannya seumur hidup sekali. Mungkin nggak tiap tahun, iya. Atau kalau sudah mulai merasakan, bisa jadi nanti tahun depan ikut lagi. Sekali lagi ya. Cuma ikut sekali. Tapi apa? Tapi kita punya pengalaman yang sangat berharga, pernah merasakan sholat satu malam utuh seperti yang pernah dilakukan Nabi SAW. Dan dalam hadisnya disebutkan Nabi SAW mengumpulkan, jadi bukan beliau sendiri, beliau ngajak istri-istrinya, anak-anaknya, kemudian ngajak para sahabat sholat. Jadi beliau bukan sendirian, beliau ngajak-ngajak ya, ngajak-ngajak. Meskipun tadi kita juga tidak ngajak-ngajaknya setiap malam sehingga memberatkan jamaah, tapi tadi kita sampaikan kita cuma sekali saja, dan paling tidak Bapak Ibu sekalian bisa merasakan ini sekali seumur hidup ya, sekali dia seumur hidup. Jadi paling tidak kita pernah punya pengalaman itu. Nah, ini bisa jadi bahan untuk kita siapkan tahun depan. Dan kemarin siang, hari Kamis, maaf, 2 hari yang lalu, saya ceritakan pengajian ibu-ibu di Kota Gede. Terus mereka bilang, kalau di Masjid Al-Iman untuk ibu-ibu bisa nggak ikut gitu, dan ada tempatnya yang kondusif enggak gitu. Oh, insya Allah bisa itu. Nah, memungkinkan karena di belakang ada soft khusus untuk ibu-ibu, dan tempat wudhunya pun bisa langsung tempat wudhu ibu-ibu. Nah, itu sudah ada yang nampaknya tahun depan
ingin ikut kalau itu dia laksanakan di Masjid Al Iman. Ya, meskipun awalnya bilang, wah kalau di kota gede ke Godean ya lumayan jauh. Saya bilang, ya diniatinya sekaligus seperti iktikaf, kan gitu. Kan iktikaf itu kan bisa iktikaf sebagian malam, bisa iktikaf satu malam. Nah, isinya iktikaf apa? Bisa sholat, bisa mengerjakan yang lain. Nah, ini salah satu bentuk iktikaf apa? Ya iktikafnya sholat. Masuknya atau berangkatnya kapan? Ya berangkatnya dari rumah ba'da maghrib, setelah buka puasa, sholat maghrib, terus berangkat sehingga sampai di sini sebelum isya, dan niatkan iktikaf sampai kapan? Sampai subuh. Nah, saya ceritakan bagaimana bentuk pelaksanaannya. Tadi kita sampaikan supaya ringan, jumlah rokaatnya agak banyak. Jadi jumlah rokaatnya 2. Kalau 20 rokaat berarti satu rokaatnya 1,5 juz. Itu lebih ringan daripada kalau jumlah rokaatnya 11. Kalau 23 agak lebih ringan. Maksudnya jadi lebih pendek. Nah, kemudian caranya 2 rokaat salam, 2 rokaat salam, kemudian istirahat. Nah, ini ngamalkan hadis Nabi. Tarawih itu aslinya sholat yang panjang. Karena saking panjangnya orang perlu istirahat, rehat, roha, maka dinamakan tarawih. Nah, kita jadi paham, oh tarawih itu kenapa kok ada sholat, kan aneh ya namanya sholat tarawih, sholat istirahat. Kok ada istirahatnya? Kenapa? Karena memang sholatnya panjang. Karena sholatnya panjang, kemudian istirahat. Nah, istirahatnya apa? Istirahatnya bisa ngopi-ngopi, Pak. Bisa disiapkan teh begini. Jadi setelah 4 rakaat istirahatnya berapa menit? Istirahatnya bisa 10 sampai 15 menit. Jadi bisa minum teh, yang mau selonjor bisa selonjor kakinya, kalau yang mau saling pijet-pijet juga bisa kakinya. Nah, ini bisa istirahat. Nah, nanti setelah itu apa? Mulai lagi ya. Nanti setelah 4 rakaat, jadi setelah 8 istirahat lagi. Karena tadi sholat yang panjang. Karena sholatnya panjang, jadi perlu istirahat. Nah, perlu istirahat. Akhirnya kemudian apa? Kemudian istirahatnya bisa dengan posisinya duduk, atau bisa kakinya selonjor. Bahkan kalau perlu rebahan, istirahat sebentar, kan lumayan istirahat 10 menit. Kalau ada yang mau istirahatnya sambil tadi minum, nah nanti kita sediakan minuman hangat ya. Kalau perlu disediakan snacknya yang ringan itu ya, lumayan 10 menit. Salah satu fungsinya selain memang istirahat dari ibadah yang dikerjakan, juga bisa saling menyemangati. Kan ketika sudah mulai agak ngantuk, terus kemudian yang lain kok rasanya masih semangat, akhirnya jadi ikut semangat. Saya ketika ikut itu, saya lihat yang ikut itu pensiunan semua, itu nggak ada yang muda. Yang artinya usianya di atas 60 semua. Kalau kita lihat begitu kan akhirnya yang muda malu gitu ya. Masuk yang muda kalah sama ini, 60 semua ini, di atas 60 semua dia. Ada kalau tidak salah mantan Kapolres Bogor ya. Kemudian ada mantan guru di Kalimantan Barat, beliau sudah pensiun 3 tahun yang lalu. Ada yang ini macam-macam, pokoknya rata-rata pensiunan. Nah, kalau ini kuat-kuat, masuk yang muda gak kuat deh. Akhirnya itu dari ngobrol itu jadi bersemangat, dan selain kita juga jadi berkenalan. Nah, manfaat yang lain sebenarnya adalah bagi yang sudah pernah menghafal Quran, ini jadi kesempatan murojaah. Jadi akhirnya setiap malam, kalau itu dilaksanakan tiap malam. Tapi kalau malam-malam itu kita jadi mengulang hafalan satu mushaf. Bagi yang tidak hafal Quran, pada malam itu berkesempatan mendengarkan Al-Quran 30 juz, tapi dalam sholat. Nah, tadi setelah 2 salam istirahat. Nah, istirahat bisa diatur, bisa sekitar 10 maksimal 15 menit. Setelah itu apa? Kerjakan lagi 2 kemudian salam. Ya, 2 salam, kemudian istirahat.
Ya istirahatnya sebenarnya 10 menit udah cukup. Setelah itu baca lagi 2, setelah 4 rakaat kemudian salam. 2 rakaat salam, istirahat maksudnya, kemudian istirahat, kemudian 2 lalu istirahat lagi. Nah setelah itu witirnya pendek, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, karena 3 surat terakhir di mushaf. Nah nanti terus kemudian imamnya bisa diatur lebih dari 1 imam, lebih dari 1 imam. Bahkan di masjid yang tadi kami ceritakan, di musola yang kita ceritakan dekat alun-alun utara itu, mereka menyiapkan 6 imam. Jadi imamnya 6. Supaya apa? Supaya yang imami persiapan. Sebab berat kalau imamnya sendirian, kan kebayang itu imamnya baca dari awal malam sampai akhir malam sendirian, berat. Berdua saja berat, kalau bertiga udah lumayan ya. Kalau bertiga kan kita bisa ngatur ya. Bisa jadi imam yang tadi ngimami, kalau memang kondisinya berat, bisa istirahat dulu ya, bisa istirahat. Nah nanti bisa diatur imamnya berapa jumlahnya. Yang bagus itu tidak kurang dari 3, supaya nanti ada cadangan ya. Ya tentu cadangannya kalau misalnya tiba-tiba imamnya batal atau kondisi tertentu. Karena kan mungkin bisa jadi ya, batalnya kan begini, misalnya batalnya di rakaat pertama nggak batal, pas rakaat kedua ya, rakaat kedua batal kan. Sementara kalau yang di belakangnya nggak ada imam cadangan, terus gimana? Ya, nanti rakaat keduanya langsung Al-Ikhlas mungkin, atau langsung Wal Asri, udah selesai. Jadi langsung bubar, maksudnya nggak bisa melanjutkan. Tapi kalau ada imam cadangan, nah itu lebih ringan. Karena kita juga harus mengantisipasi, namanya orang batal itu dalam sholat biasa. Bahkan termasuk pertanyaan yang paling aneh, yang peristiwanya sangat langka, ditanyakan kepada salah seorang syekh di Saudi. Beliau tanya begini, Syekh, gimana hukumnya kalau seandainya ada orang yang mau mengerjakan sujud sahwi? Nah mau mengerjakan sujud sahwi ini, terus sujud sahwinya ba'da salam, karena memang ada sebab tertentu. Jadi setelah salam, jadi selesai salam, assalamualaikum, assalamualaikum, kemudian sujud sahwi. Nah tapi kejadiannya baru selesai assalamualaikum, assalamualaikum, ngentut, belum sujud sahwi. Itu gimana caranya? Jadi ngentutnya itu setelah salam tapi sebelum sujud sahwi. Syekhnya itu dari awal ketawa terus deh. Kok ada gitu ya kejadian seperti ini? Bisa jadi mungkin udah ngampet juga itu pas tasyahud, udah kepengin ngentut juga. Nah yang jelas itu untuk menggambarkan bahwa yang namanya ngentut itu bisa terjadi kapanpun, sampai pada salam. Kan sangat mungkin kita sudah at-tahiyat, sudah semua, kemudian Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, terus kentut. Ada yang ketika berdoa Allahumma ini, baru berdoa udah ngentut. Itu udah tinggal dikit lagi, itu udah hampir salam. Ada yang pas mau mengucapkan assalamualaikum ngentut, kan batal. Tetap sholatnya belum dikatakan sholat yang sah, karena belum assalamualaikum, baru mau mengucapkan assalamualaikum, udah batal, belum mengucapkan. Nah berarti perlu cadangan imam. Nah akhirnya bisa gantian. Kalau ada 3, bisa yang satu mungkin istirahat dulu untuk persiapan, yang 2 yang satu ngimami, satu lagi posisinya di belakang untuk jaga-jaga. Nah sambil juga mengingatkan kalau seandainya imamnya keliru. Kalau itu, kalau imamnya tergantung dari seberapa mungkinnya hafalan. Kalau hafalannya mungkin, bisa jadi ngimami sudah tanpa membuka mushaf, dan bisa dibaca dengan bacaan yang agak cepat ya. Tetap terdengar dengan jelas, tapi bacaannya lebih cepat daripada baca biasa. Nah kalau yang di bawahnya hafalannya, bisa nanti dengan cara membuka mushaf, Nah ini nanti masing-masing imam yang akan ngimami, karena ini tadi cuma 1 malam, maka bisa disiapkan
Ya, disiapkan kira-kira nanti diatur rakaat pertama dari awal Al-Baqarah sampai dengan 1,5 itu sampai ayat berapa, rakaat kedua sampai ayat berapa. Dan yang enak itu sebenarnya begini, yang enak itu kalau seandainya di rakaat awal itu agak dilebihkan sedikit, bukan 1,5, misalnya 1,5 juz ditambah 1 halaman. Tujuannya apa? Supaya nanti pas di belakang kondisinya sudah mulai menurun, yang dibaca lebih sedikit, karena sudah nyicil, dikurangi 1 halaman, 1 halaman, 1 halaman. Kalau 8 rakaat kan sudah berkurang 8 halaman. Kalau dan itu nanti teknisnya bisa diatur bersama. Nah, itu cara mengaturnya, ya, cara mengaturnya sehingga nanti pada saat begitu di akhir pas sudah rakaat ke 18, 19, 20 itu sudah enggak 1,5 lagi, sudah berkurang. Karena apa? Karena sudah nyicil, dikurangi di awal-awal. Nah, kemudian karena ini dilaksanakannya berjamaah, maka juga perlu mempertimbangkan dan mengatur. Kalau ada jamaah yang merasa lelah dan perlu istirahat, nanti bisa difasilitasi. Misalnya difasilitasi dengan cara kalau masjid kita ini ada berapa sofnya? Atau yang bapak-bapak tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Biasanya kalau sholat yang seperti itu nggak akan banyak yang ikut. Nah, yang perlu istirahat nanti biar di soft ke-7. Kalau misalnya begini, setelah ngikut 4, panjang juga ya. Terus mau istirahat, ya nggak apa, istirahat ke belakang. Misalnya nggak ikut rakaat ke-5, rakaat ke-6-nya nggak ikut, mau istirahat nggak apa, mungkin duduk di belakang sambil mendengar bacaannya, kemudian buka mushaf sambil duduk, nggak apa, nggak ikut dari rakaat itu. Tapi sambil mengatur tenaga, dan juga mungkin ada yang mendengarnya sambil selonjor. Nah, kalau yang seperti itu bisa disediakan biar di soft yang ke-7 aja, supaya tidak mengganggu yang di soft pertama dan soft kedua, sehingga yang di depan tetap suasananya ngikuti sholat dari awal sampai akhir. Nah, yang berjatuhan atau mungkin seperti ini bergelimpangan gitu ya. atau istirahat nggak apa-apa, tapi di soft yang paling belakang, di soft ke-7 ini pasti nih contohnya. Jadi nanti soft ke-7 ya selonjor atau kemudian merebahkan badan, istirahat sebentar, nanti setelah itu ikut lagi misalnya di rakaat kesekian. Karena tiap orang bisa kondisinya beda-beda kekuatannya, tapi paling tidak dengan difasilitasi begitu akhirnya menjadi lebih mudah. Dan kemudian untuk sholat yang menggunakan kursi tadi yang kita sampaikan bahwa boleh menggunakan kursi, itu menggunakan kursinya pada saat berdirinya, pas bacaan surat yang panjang itu, pada saat jadi begitu sholat begini Allahu Akbarnya, pada saat Allahu Akbar berdiri posisinya, pada saat takbir berdiri, kemudian pada saat baca Al-Fatihah begitu baca surat yang panjang kemudian duduk. Nah, begitu selesai bacaannya, bacaan suratnya selesai, kemudian rukuk, nah berdiri lagi, berdiri kemudian rukuk biasa, Sami Allahu liman hamidah, kemudian sujud, duduk seperti biasa. Jadi kursi itu membantu untuk yang posisinya pada saat berdiri aja, ya pada saat berdiri yang panjang tadi. Jadi bukan lalu pada saat rukuknya di kursi lalu duduknya juga di kursi, itu yang sakit begitu ya. Kalau yang sakit bisa, tapi kalau yang sehat bisa, karena tadi berdiri yang lama sekali, bisa posisinya dengan duduk pada saat berdiri ya, pada saat masih suratnya dibacakan Al-Fatihah kemudian lanjut ke surat. Nah, ini kalau yang memang perlu menggunakan kursi, tetapi yang tidak tentu akan lebih baik karena pahalanya yang pakai kursi setengahnya. Nah, jadi yang berdiri tetap
lebih baik. Maka ini juga jadi latihan, ya paling tidak kita pernah merasakan sholat yang panjang dan berdiri yang lama, yang dinamakan tulul kunut. Kunut yang lama itu artinya berdiri yang lama, bacaannya panjang. Nah, biar kita merasakan itu, ya paling tidak kita jadi pernah mengalami itu. Nah, kemudian itu tadi yang terkait dengan Ramadan. Jadi ini bisa jadi bahan untuk tahun depan kita agendakan, kita rencanakan. Paling tidak kita rencanakan tadi cukup 1 malam saja, bukan setiap malam, sehingga semuanya sudah mulai persiapan di malam tersebut. Yang mau ikut ya silahkan, yang memang nggak siap dan nggak ikut, mau pilih di masjid yang lain juga tentu diberikan kesempatannya. Ya, sama seperti masjid-masjid yang menyelenggarakan sholat 1 malam 1 juz. Nah itu juga bisa jadi, kalau tadi usulannya Ustaz Musyafa misalnya di malam-malam tertentu, bisa juga misalnya setiap pekan sekali. Ya sejak awal Ramadan misalnya, kalau Masjid Jogokarian malam Jumat, Masjid Gede Kauman itu malam Jumat dan malam Ahad, 1 malamnya 1 juz. Nah kita bisa milih malam apa gitu khusus, sehingga nanti sudah persiapan kalau mau ikut malam itu 1 malamnya 1 juz. Dan untuk supaya lebih ringan, nggak berat, maka malam itu nggak usah ada kultum, ya. Nggak usah ada kultum tarawih, jadi langsung aja begitu selesai sholat isya, sholat sunnah ba'diyah isya, kemudian sholat tarawih. Nah, kita sempat lihat sempat ngikuti yang di Masjid Gede Kauman yang 1 juz itu selesainya jam 9 kurang 1/4, tapi pakai kultum ya, 9 kurang 1/4. Nah kalau 9 kurang 1/4 itu sudah selesai bubar ya. Kalau tidak salah waktu itu 8:35, 38 gitu, nggak sampai 9 kurang 1/4 itu sudah selesai. Artinya jaraknya dengan yang sholatnya nggak 1 juz juga nggak terlalu jauh selisihnya ya. Selisihnya ya paling jauh sekitar 20 menit selisihnya dengan yang biasa itu, karena di masjid-masjid yang lain biasanya jam 8:15 sudah selesai, ini nggak sampai 8:45 sudah selesai. Nah itu juga bisa jadi alternatifnya. Jadi akhirnya orang bisa mengingat, oh pokoknya malam Jumat 1 juz ya. Dan di beberapa masjid di Jogja ini sudah umum, di beberapa masjid menyelenggarakan tarawih yang modelnya seperti itu. Tadi ini intinya untuk tahun depan bisa disiapkan seperti apanya, nanti bisa dibicarakan bersama. Nah kemudian yang terakhir, di hari Idul Fitri salah satu yang bisa dilakukan adalah berkunjung. Kalau biasanya kita namanya silaturahim, selain ke keluarga yang punya hubungan rahim, juga berkunjung ke rumah guru, rumah ustadz, rumah kiai, rumah syekh, rumah orang yang kita jadikan tempat belajar agama kita ini. Contohnya kita dapati dari Imam Malik. Imam Malik itu, beliau pada hari Idul Fitri setelah selesai sholat, beliau perhatikan gurunya pulang sendirian, nggak ada murid-murid yang mengiringi. Akhirnya setelah lihat begitu, Imam Malik nggak jadi pulang, terus datang ke rumah gurunya, Imam Az-Zuhri. Nah setelah sampai di rumahnya, ada pembantunya, lalu sampaikan minta izin, boleh nggak bertamu ke rumah gurunya ini. Disampaikan kepada gurunya, oh boleh, silahkan. Hanya dipersilahkan masuk. Lalu Imam Zuhri tanya, ini kita lihat dialognya. Imam Zuhri kemudian tanya pada muridnya ini, nampaknya kamu tadi pulang dari tempat sholat belum langsung ke rumah, tapi ke sini. Jawabnya iya. Terus ditawari, tanya dulu, sudah makan belum? Karena kan Idul Fitri, kalau Idul Fitri kan jelas nggak boleh puasa, haram puasa, maka pertanyaannya makan ya. Sudah makan belum? Dijawabnya belum.
Tapi langsung Imam Malik mengatakan, saya datang ke sini bukan untuk makan, saya datang ke sini untuk mendapatkan hadis dari Anda. Lalu ternyata beliau sudah punya persiapan, catatan, ya, buku catatan gitu. Dan akhirnya minta dibacakan hadis. Apa yang terjadi? Lalu beliau mendengarkan, gurunya membacakan dan beliau tulis 40 hadis, dibacakan dari awal sampai akhir. Setelah 40 hadis dibacakan, kemudian gurunya ini mengatakan, sudah cukup 40 dulu, sekarang silahkan dipelajari, dihafal dulu, nanti datang lagi ke sini. Di luar dugaan, Imam Malik langsung mengatakan, saya sudah hafal, ya, saya sudah hafal. Jadi tadi dibacakan langsung dituliskan itu ternyata sudah dihafal. Selain ditulis, akhirnya apa? Bukunya diambil. Imam Malik suruh membacakan 40 hadis itu, dan betul ternyata 40 hadis itu dibacakan dan ternyata ya sudah hafal. Ya, sudah hafal ke 40 hadis itu. Dan itu menjadi satu bukti bagaimana hafalannya Imam Malik itu diakui oleh para ulama. Salah satunya diakui oleh gurunya sendiri. Bayangkan, hanya dibacakan sekali sambil dicatat sudah langsung hafal. Ini Imam Malik. Tapi yang ingin kita tunjukkan adalah bagaimana beliau berkunjung ke rumah gurunya di hari Idul Fitri. Di hari Idul Fitri. Nah, ada pengalaman yang luar biasa kami dapatkan pada kesempatan Idul Fitri yang lalu. Pada saat kami berkunjung ke rumahnya Syekh Labib, ya, Syekh Labib Najib Abdullah. Nah, sebelumnya Anda beberapa kali mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan hadis pada hari Idul Fitri dari beberapa ulama, beberapa ustadz, tapi online. Termasuk Idul Fitri kemarin, Gus Najih, putranya Mbah Maimun, juga menyampaikan hadis pada hari Idul Fitri di pondoknya dan disiarkan. Jadi kita juga dengarkan online juga pada hari yang sama. Tapi kan itu online. Nah, tetapi yang menarik adalah di situ hadisnya itu didapatkan dari gurunya, dan gurunya menyampaikan bahwa saya mendengarkan hadis ini pada hari Idul Fitri. Nah, pada hari itu Syekh Labib menyampaikan, saya berikan hadis ini, namanya musalsal biyaumil id. Beliau mengatakan begini, ini Anda bacakan ya. Syekh Labib menyampaikan, arwil hadis al musalsal biyaumil id. Saya riwayatkan hadis musalsal, artinya berturut-turut. Cara periwayatannya adalah sama-sama semuanya meriwayatkan pada hari Idul Fitri. Ijazatan an walidid Dr. Ali ibni Ismail al-Kudaimi. Kata beliau, saya mendapatkan ini dari bapaknya Dr. Ali bin Ismail al-Kudaimi. An syaikhihi, dari gurunya Al-Allama Ahmad Jabir Jubran al-Yamani al-Makki wa ghairihi, dari Syekh Ahmad Jabir Jubran al-Yamani al-Makki wa ghairihi, dan yang lainnya, kulluhum, semuanya. Qala haddatsana Syekh Muhammad Yasin Isa al-Fadani fi yaumi id. Syekh Muhammad Yasin Isa al-Fadani meriwayatkan pada hari id. Qala, beliau mengatakan, haddatsana Syekh Umar Hamdan al-Mahrasi fi yaumi id. Telah meriwayatkan kepada kami Syekh Umar Hamdan al-Mahrasi pada hari id. Ha, ini ihalah. Wa haddatsana Syekh al-Musnid Muhammad
at-taglah fi yaumi id. Ini juga meriwayatkan dari gurunya. Sama juga dengan kata fi yaumi id, pada hari id. Qala haddatsana Syekh Abdurrahman Al-Mulla Al-Ahsa'i fi yaumil id, fi yaumi id. Qala haddatsana Syekh Umar Hamdan Al-Mahrasi fi yaumi id. Qala akhbaruna Al-Allamah Falih bin Muhammad Al-Dhahiri fi yaumi id. Qala akhbaruna Abu Abdullah Muhammad bin Ali As-Sanusi fi yaumi id. Qala akhbaruna Muhammadun ibni Abdurrahman ibn al-Hajj As-Sulami Al-Fasi fi yaumi id. Ini pada hari id ya. Qala akhbaruna Muhammad At-Tawdi ibni Talib ibni Saudah Al-Marri fi yaumi id. Qala akhbaruna Ahmad ibn Abdul Aziz Al-Hilali fi yaumi id. Qala akhbaruna Muhammad ibn Hasan Al-Ujaimi fi yaumi id. Qala akhbarani walidi Hasan ibn Ali Al-Ujaimi fi yaumi id. Qala akhbarana Abu Mahdi Isa ibn Muhammad As-Sa'alibi wa Muhammad ibn Sulaiman Ar-Raddani fi yaumi id. Qala akhbarana Ali ibn Muhammad ibn Abdurrahman Al-Ajhuri wa Syihab Ahmad ibn Muhammad Al-Khafaji fi yaumi id. Qala akhbarana Sirajuddin Umar ibn al-Hajj wa Badruddin Hasan Al-Karhi fi yaumi id. Qala akhbarana Al-Hafidh Jalaluddin As-Suyuti fi yaumi id. Qala akhbarani Taqiyuddin Abdul Fadl Muhammad ibn Fahad Al-Hashimi fi yaumi Idul Fitri baina salati wal khutbati. An Abi Hamid Muhammad ibn Abdullah ibn Dhahira Al-Qurashi fi yaumi Idul Fitr. Kali ini ada tambahan, idnya adalah Idul Fitri. Anil Mu'ti Al-Ansari Al-Madani fi yaumi Idul Fitr. Qala Al-Hafidh Abi Amr Anil Hafidh Abi Amr Abi Amr Utsman ibn Muhammad At-Tawzari fi yaumi Idul Fitr. An Abil Hasan Ali ibn Hibatillah Al-Jumaizi fi yaumi Idul Fitr. Anil Hafidh Abi Thahir As-Silafi fi yaumi Idul Fitr. Abu Thahir As-Silafi ini salah seorang ulama hadis yang ketika usianya sudah 90 tahun lalu berdoa kepada Allah, ya Allah, Engkau telah jadikan ilmu hadis ini adalah ilmu yang mulia dan saya ingin berkhidmat untuk ilmu hadis ini, berikan saya kesempatan untuk masih berkhidmat untuk ilmu hadis ini sampai usia 100. Akhirnya Allah kabulkan sampai usia 100 ya, untuk berkhidmat untuk kepentingan ilmu hadis ini. Ini Abi Thahir As-Silafi. Dan sama fi yaumi Idul Fitr. Qala haddatsana Ali ibn Zahib Al-Warraq fi yaumi Id. Qala haddatsana Abu Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Ukhti Sulaiman ibn Harb fi yaumi Id. Qala haddatsani Bishr ibn Abdullah Al-Umawi fi yaumi Id. Qala haddatsana Waqi' ibn Al-Jarrah fi yaumi Id. Qala haddatsana Sufyan Ats-Tsauri fi yaumi Id. Qala haddatsana Ibnu Jurayj fi yaumi Id. Qala haddatsana Atha ibn Abi Rabah fi yaumi Id. Qala haddatsana Ibnu Abbas fi yaumi Id, sampai kepada sahabat Ibnu Abbas yang meriwayatkan juga pada hari Id. Qala syahidtu. Nah, ini isi hadisnya apa? Syahidtu, saya hadir ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam fi yaumi Idul Fitr au Adha, pada hari Idul Fitri atau Idul Adha. Ini rawinya ada yang ragu-ragu. Falamma faragha minas sholati, ketika selesai dari salat, aqbala biwajhihi, lalu beliau menghadap kepada para jamaah, para sahabat. Faqala, lalu beliau bersabda, ayyuhan nas qad asabtum khaira, wahai umat manusia, wahai para sahabat, kalian telah mendapatkan kebaikan. Faman ahabba ayyan sharifa falyansharif, siapa yang mau pergi setelah salat ini, mau pamit, izin meninggalkan, silahkan. Waman ahabba ayyuqima hatta yasma'al khutbata falyuqim, maka dan siapa yang mau tetap mendengarkan khutbah dan tetap tinggal, maka silahkan tinggal. Nah, tetapi penerapannya bukan seperti kita, rumahnya cuma jaraknya 50 meter pulang, bukan itu. Beberapa ulama menjelaskan tentang hadis ini. Hadis ini, beberapa sahabat yang datang ke Madinah ini datangnya dari luar kota. Jadi memang
sholat id dulu cuma satu di Madinah. Bayangkan orang dari Kebumen sholatnya di alun-alun utara gitu. Itu berangkat jam berapa itu? Nah, jam berapa itu akhirnya? Sebelum ya, itu kan berarti lama sekali. Nah, ada yang Temanggung kemudian sholatnya di alun-alun utara misalnya. Itu karena jauh seperti itu, maka kemudian diberikan keringanan, diizinkan kalau memang akhirnya sholatnya setelah selesai sholat kemudian pulang. Nah, mereka diberikan keringanan itu, maka dipersilahkan. Tapi kalau mau tetap mengikuti khutbahnya juga itu tentu lebih baik. Jadi bukan lalu seperti kita kampungnya cuma sama-sama di sini, sholatnya di sini sepulang gitu, enggak, itu bukan seperti itu pemahamannya. Nah, itu hadisnya. Hadis namanya musalsal biyaumil id. Semua rawinya meriwayatkan dari gurunya pada hari Idul Fitri. Nah, ini juga mungkin bisa jadi ini salah satu juga yang kita rencanakan, mudah-mudahan nanti bisa kesampaian tahun depan pada hari Idul Fitri. Ini juga disampaikan, tapi disampaikannya pada hari Idul Fitri. Kalau disampaikan sekarang kan nggak berkesan gitu. Ya, tapi kalau disampaikannya pada hari Idul Fitri, apalagi pas misalnya acaranya Syawalan gitu ya, Syawalan seluruh warga gitu, nah itu bisa sekaligus disampaikan hadis ini, sehingga semuanya pernah mendapatkan hadis tersebut dari gurunya, gurunya mendapatkan dari gurunya, sampai kepada sahabat Ibnu Abbas yang meriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu rasanya beda mendengar hadis langsung dan dapatkan dengan cara yang khas. Tentu ini juga sekaligus berdoa, mudah-mudahan Allah berikan kita umur sampai dengan Idul Fitri tahun 1445 Hijriah. Demikian ulasan yang bisa kita bahas pada kesempatan di pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Mohon maaf jika kurang berkenan. Wallahu a'lam. Sallallahu salam ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.